Hai, Assalamualaikum sahabat sehat. Apa kabarnya nih? Semoga teman-teman selalu sehat ya dimanapun kalian berada. Amin ya rabbal alamin. Pornografi pada dasarnya itu sangat berbeda ya dengan aktivitas seksual. Aktivitas seksual itu sendiri itu merupakan salah satu bentuk keintiman yang dilakukan oleh dua orang atau pasangan. Contohnya, keintiman seksual yang didapatkan dari pasangan baik secara fisik dan juga emosional. Namun, ketika pria sedang tidak menjalani keintiman seksual dengan pasangannya, mereka cenderung beralih ke hal-hal yang berbau pornografi. Tetapi bukan untuk cinta ataupun kebahagiaan, melainkan murni nih untuk kepuasan seksualnya sendiri. Untuk mengatasinya harus dicari tahu dulu nih, apa sih sebenarnya alasan laki-laki ini lebih suka menonton film-film dewasa gitu ya, atau yang berbau dengan pornografi. Sebenarnya itu merupakan hal yang tidak boleh dilakukan dan itu tidak baik ya teman-teman. Biasanya alasan yang pertama itu adalah karena si laki-laki ini sangat mudah terangsang. Otak pria itu pada dasarnya diprogram untuk mudah terangsang. Artinya setiap kali mereka melihat hal-hal yang menjurus nih ke arah pornografi gitu ya, mereka akan langsung segera siap menerimanya. Selain itu, hormon dopamin sebagai saraf penghubung ke otak itu menjadi saraf paling aktif pada saat pria sedang menonton film dewasa. Terlebih lagi, hormon dopamin ini juga akan menghasilkan respon yang namanya dopaminergik. Nah, respon ini merupakan respon yang memberi pria kesenangan sendiri. Jadi mereka akan lebih senang nih untuk melakukan atau menonton hal-hal yang berbau pornografi itu. Pada dasarnya, hormon dopamin itu akan meningkat nih seiring dengan antisipasi dan juga harapan saat menonton film dewasa tersebut. Sehingga kadang sebagian besar pria itu akan mengalami peningkatan gairah seperti sedang melakukan aktivitas tersebut, meskipun mereka sebenarnya hanya melihat secara visual gitu ya. Alasan kedua mengapa pria suka pornografi adalah untuk menutupi si kecemasan ini tadi. Kalau pria yang suka menonton film dewasa itu biasanya akan lebih terangsang pada film dewasa dibandingkan dia melakukan hubungan biologis nih dengan pasangannya, dengan istrinya. Parahnya lagi, kecemasan ini didasari karena pria itu takut ditolak nih sama pasangannya ketika misalnya mereka meminta hal-hal yang untuk melakukan hubungan biologis misalnya gitu ya dengan istrinya. Jadi tanpa perlu repot-repot, mereka lebih suka untuk menutupi kecemasannya itu atau ditolaknya itu dengan cara menonton si film-film dewasa. Dan itu sebaiknya dihindari ya, karena takut nih nanti terjadi malah kecanduan di dalam pornografi tersebut. Alasan yang ketiga, pria suka menonton pornografi. Karena dengan terlalu sering nih menonton film dewasa, bisa membuat pria tersebut kecanduan dalam menonton si film dewasa ini. Sehingga itu akan membuat tubuhnya dan otaknya menjadi tidak sensitif terhadap rangsangan seksual secara nyata. Maka gak jarang ya kalau semakin berlebihan pria tersebut menonton film dewasa, maka akan semakin candu nih untuk menonton film-film dewasa tersebut. Lalu apa saja nih ciri-ciri kamu seorang pria ya sudah kecanduan menonton film dewasa? Berikut ada beberapa gejalanya ya teman-teman. Yang pertama, biasanya selalu menghabiskan waktu untuk menonton film dewasa tersebut. Semakin lama lagi waktunya. Cepet terus lama gitu ya, makin lama nontonnya. Kemudian yang kedua, kamu akan butuh untuk nonton film itu sebagai cara kamu untuk menenangkan diri dan mendapatkan kepuasan. Ciri yang ketiga, kamu akan menghabiskan waktu berjam-jam dalam mengakses pornografi sampai mungkin rela nih gak tidur semalaman. Kemudian yang keempat, mencoba mengajak pasangan untuk melakukan hal seperti yang ada di film yang sedang kamu tonton walaupun mereka tidak mau. Kemudian yang kelima, tidak dapat menikmati hubungan biologis dengan pasangan kamu secara nyata tanpa melihat si film dewasa itu terlebih dahulu. Kemudian ciri berikutnya, tidak dapat mengurangi untuk menonton film dewasa tersebut meskipun sudah mengganggu aktivitas kamu sehari-hari. Dan itu merupakan hal yang berbahaya. Apa bahayanya nih dok dalam kecanduan menonton film dewasa?
Secara biologis, kamu akan susah untuk mengalami ereksi secara normal. Kan? Bahaya kan? Kecanduan dalam menonton film dewasa ini dapat mempengaruhi tubuh dan juga pikiran pria secara berbeda-beda tentunya. Salah satu efeknya atau bahayanya yang dapat dirasakan itu adalah sulit menggapai ereksi secara normal bersama pasangan kamu. Sebenarnya dalam menonton film dewasa itu tidak secara langsung ya bikin pria menjadi susah ereksi. Hal ini bisa terjadi karena adanya beda rangsangan atau stimulus antara melihat bintang yang ada di film yang sedang kamu tonton dengan pasangan kamu. Dan itu sangat bisa merusak hubungan kalian ya dengan pasangan kalian. Yang kedua, yaitu dapat merusak bagian otak pria yang rutin menonton film dewasa tersebut. Biasanya akan mengurangi ukuran dan juga fungsi dari otak tersebut bagi teman-teman yang memang sering melihat film-film dewasa. Oke teman-teman, jadi sebaiknya dihentikan ya agar tidak terjadi kecanduan dalam menonton film-film dewasa ini yang bisa mengakibatkan efek-efek yang membahayakan bagi kehidupan kalian sehari-hari, baik juga bagian organ kalian dan juga hubungan kalian dengan pasangan. Bahaya yang ketiga, tentunya kalian akan mengalami namanya hilangnya gairah seksual. Pria dewasa yang terbiasa menonton film dewasa sejak muda itu biasanya hasrat seksual alias libidonya itu bisa menurun secara drastis. Ini bisa terjadi ketika tubuh kamu mengalami kebal akibat terlalu sering mendapatkan rangsangan dari layar kaca yang sedang menayangkan film-film dewasa tersebut. Akibatnya kamu bisa tidak lagi bergairah meskipun kamu sudah memiliki pasangan yang akan kamu lakukan hubungan biologis misalnya gitu ya. Nah, itu tentunya bisa membahayakan kehidupan kamu sehari-hari, tidak menghargai nih pasangan kalian gitu ya. Oke teman-teman, sebaiknya baik pria, baik wanita, secara agama pun ya itu sangat tidak boleh ya dalam menonton film-film dewasa atau segala sesuatu hal yang berkaitan dengan pornografi. Semoga selalu sehat ya teman-teman dimanapun kita berada secara fisik, secara mental, secara pikiran. Dan jangan lupa yang belum subscribe dulu di Dr. WSP dan semua media sosial saya. Kalau teman-teman ada pertanyaan boleh silakan DM ya di Dr. WSP. Wassalamualaikum.